Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, kami mahasiswi dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis. Di sini, kami akan menyampaikan materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen tentang pengembangan sistem dan teknik dokumentasi. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Anissa, nomor induk mahasiswa 34031802224. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian pengembangan sistem dan alasan pengembangan sistem. Pengertian pengembangan sistem. Pengembangan sistem informasi sering disebut sebagai proses pengembangan sistem atau system development. Pengembangan sistem didefinisikan sebagai menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Alasan pengembangan sistem. Alasan pengembangan sistem antara lain: yang pertama, adanya permasalahan-permasalahan yang timbul dari sistem lama, yaitu adanya ketidakberesan. Ketidakberesan dalam sistem lama menyebabkan sistem lama tidak beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, pertumbuhan organisasi. Pertumbuhan organisasi diantaranya adalah kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengolahan data semakin meningkat, dan perubahan prinsip akuntansi. Alasan pengembangan sistem yang kedua, untuk meraih kesempatan-kesempatan. Organisasi mulai merasakan kebutuhan sistem informasi sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen. Alasan pengembangan sistem yang ketiga, adanya instruksi. Penyusunan sistem baru karena adanya instruksi-instruksi dari atasan atau pimpinan atau bahkan pihak luar organisasi, misalnya aturan pemerintah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Halo semuanya, perkenalkan saya Gita Febianti dengan NIM 3403180226 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Saya akan melanjutkan materi mengenai pengembangan sistem dan teknik dokumentasi dengan subjudul metode pengembangan sistem dan pendekatan pengembangan. Metode pertama yang akan saya jelaskan yaitu SDLC atau System Development Life Cycle. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. Tahapan pada metode System Development Life Cycle: yang pertama planning, yang kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat implementasi, yang kelima testing dan integrasi, yang keenam maintenance atau perawatan. Yang kedua ada model air terjun atau waterfall, sering juga disebut sebagai model sequential linear. Metode pengembangan sistem yang paling tua dan paling sederhana, cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisa, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Tahapan pada metode waterfall: yang pertama spesifikasi kebutuhan, yang kedua analisis, yang ketiga perancangan, yang keempat implementasi dan pengetesan unit, yang kelima integrasi, dan yang keenam pemeliharaan. Yang ketiga, ada model prototyping.
Prototyping adalah proses iteratif dalam pengembangan sistem, di mana requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja, yang secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antara user dan analis. Prototype juga bisa dibangun melalui beberapa tool pengembangan untuk menyederhanakan proses. Tahapan pada model prototyping adalah 1. Pengumpulan kebutuhan, 2. Membangun prototype atau prototyping, 3. Evaluasi prototyping, 4. Mengkodekan sistem, 5. Menguji sistem, 6. Evaluasi sistem, dan 7. Menggunakan sistem. Model yang keempat yaitu model Rapid Application Development. Rapid Application Development adalah penggabungan beberapa metode atau teknik terstruktur. Rapid Application Development menggunakan metode prototyping dan teknik terstruktur lainnya untuk menentukan kebutuhan user dan perancangan sistem informasi. Selain itu, Rapid Application Development menekankan siklus perkembangan dalam waktu yang singkat, atau 60-90 hari dengan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Tahapan-tahapan pada model Rapid Application Development. Yang pertama, Business Modeling. Fase ini untuk mencari aliran informasi seperti informasi mengendalikan proses bisnis, di mana informasi digunakan, siapa yang memprosesnya, dan informasi apa yang dimunculkan. Yang kedua itu Testing and Turnover. Karena menggunakan kembali komponen yang telah ada, maka akan mengurangi waktu pengujian. Tetapi, komponen baru harus diuji dan semua interface harus dilatih secara penuh. Yang ketiga, Application Generation. Selain menggunakan bahasa pemrograman generasi ketiga, Rapid Application Development juga memakai komponen program yang telah ada atau menciptakan komponen yang bisa dipakai lagi. Alat-alat bantu bisa dipakai untuk memfasilitasi konstruksi perangkat lunak. Yang keempat, Proses Modeling. Aliran informasi pada fase data modeling ditransformasikan untuk mendapatkan aliran informasi yang diperlukan pada implementasi fungsi bisnis. Pemrosesan diciptakan untuk menambah, memodifikasi, menghapus, atau mendapatkan kembali objek data tertentu. Lalu yang kelima, Data Modeling. Fase ini menjelaskan objek data yang dibutuhkan dalam proyek. Karakteristik atau atribut masing-masing data diidentifikasikan dan hubungan antar objek didefinisikan. Model yang kelima yaitu model spiral. Model spiral merupakan model proses perangkat lunak evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis model sekuensial linier. Model iteratif ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan pengembang mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap secara bertahap. Tahapan-tahapan pada model spiral. Yang pertama yaitu komunikasi pelanggan atau customer communication, yaitu tugas-tugas untuk membangun komunikasi antara pelanggan dan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Yang kedua, perencanaan atau planning, yaitu tugas-tugas untuk mendefinisikan sumber daya, ketepatan waktu, dan proyek informasi lain yang berhubungan. Yang ketiga, analisis resiko atau risk analysis, yaitu tugas-tugas yang dibutuhkan untuk menaksir resiko manajemen dan teknis. Yang keempat, perekayasaan atau engineering, yaitu tugas yang dibutuhkan untuk membangun satu atau lebih representasi dari aplikasi tersebut. Yang kelima, konstruksi dan peluncuran atau construction and release, yaitu tugas-tugas yang dibutuhkan untuk mengkonstruksi, menguji, memasang, dan memberi pelayanan kepada pemakai. Yang keenam, evaluasi pelanggan atau customer evaluation, yaitu tugas-tugas untuk mendapatkan umpan balik dari Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yudi dengan nomor induk mahasiswa 403180129. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam metode pendekatan pengembangan sistem, di mana diantaranya yang pertama yaitu berdasarkan metodologi yang digunakan, yang kedua berdasarkan cara menentukan kebutuhan, yang ketiga berdasarkan sasaran yang ingin dicapai, yang keempat berdasarkan cara pengembangannya, dan yang kelima berdasarkan teknologi yang ingin digunakan. Untuk yang pertama yaitu berdasarkan metodologi yang digunakan. Berdasarkan metodologi yang digunakan, ada dua macam metode pendekatan pengembangan sistem. Yang pertama, pendekatan klasik, disebut juga dengan pendekatan tradisional atau pendekatan konvensional.
Metodologi pendekatan klasik mengembangkan sistem dengan mengikuti tahapan-tahapan pada sistem life cycle. Tetapi, pada kenyataannya, pendekatan klasik tidak cukup untuk digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang sukses, dan akan timbul beberapa permasalahan, di antaranya yang pertama, pengembangan perangkat lunak menjadi sulit, yang kedua, biaya perawatan dan pemeliharaan sistem menjadi lebih mahal, yang ketiga, kemungkinan kesalahan sistem besar, yang keempat, keberhasilan sistem kurang terjamin, dan yang kelima, masalah dalam penerapan sistem. Lalu yang kedua ada pendekatan terstruktur. Pendekatan ini dilengkapi dengan alat-alat dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan didapatkan sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas. Untuk metode yang kedua yaitu berdasarkan cara menentukan kebutuhan. Berdasarkan cara menentukan kebutuhan dari sistem, ada dua macam metode pendekatan pengembangan sistem. Yang pertama, pendekatan dari bawah ke atas atau bottom up approach. Pendekatan ini dimulai dari perumusan kebutuhan-kebutuhan untuk menangani transaksi dan naik ke level atas dengan merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi tersebut. Lalu yang kedua, pendekatan dari atas ke bawah atau top to down approach. Dimulai dari mendefinisikan sasaran dan kebijaksanaan organisasi. Selanjutnya, dilakukan analisis kebutuhan informasi, kemudian proses turun ke pemrosesan transaksi, yaitu penentuan output, input, basis data, prosedur-prosedur operasi, dan kontrol. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu metode berdasarkan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai, ada dua macam metode pendekatan pengembangan sistem. Yang pertama, pendekatan sepotong atau piecemeal approach. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan yang menekankan pada suatu kegiatan atau aplikasi tertentu tanpa memperhatikan posisinya di sistem informasi, atau tidak memperhatikan sasaran organisasi secara global, atau juga memperhatikan sasaran dari kegiatan atau aplikasi itu saja. Lalu yang kedua, pendekatan sistem atau system approach. Pendekatan ini memperhatikan sistem informasi sebagai satu kesatuan terintegrasi untuk masing-masing kegiatan atau aplikasinya dan menekankan sasaran organisasi secara global. Lalu untuk metode yang keempat yaitu berdasarkan cara pengembangannya. Berdasarkan cara pengembangannya, ada dua macam metode pendekatan pengembangan sistem. Yang pertama, pendekatan sistem menyeluruh atau total system approach. Pada pendekatan ini, menekankan pada pengembangan sistem serentak secara menyeluruh, sehingga sulit untuk dikembangkan. Pendekatan ini memiliki ciri klasik. Lalu yang kedua, pendekatan modular atau modular approach. Pada pendekatan ini dilakukan dengan memecahkan sistem kompleks menjadi modul yang sederhana, sehingga nantinya sistem lebih mudah dipahami dan dikembangkan tepat waktu, serta mudah dipelihara. Pendekatan ini memiliki. Lalu untuk metode yang kelima yaitu berdasarkan teknologi yang digunakan. Berdasarkan teknologi yang digunakan, ada dua macam metode pendekatan pengembangan sistem. Yang pertama, lompatan jauh atau grid loop approach. Pada pendekatan ini, merupakan pendekatan yang menerapkan perubahan menyeluruh secara serentak menggunakan teknologi yang canggih, sehingga mengandung resiko yang tinggi, terlalu mahal, sulit dikembangkan, karena terlalu kompleks. Lalu yang kedua, pendekatan berkembang atau evolutionary approach. Pada pendekatan ini, menerapkan teknologi yang canggih, tetapi hanya untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukannya saja, dan akan terus dikembangkan untuk periode berikutnya mengikuti kebutuhan dan teknologi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hikmah Nurain dengan NIM 3403181028. Saya dari kelas akuntansi H.
Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teknik dokumentasi dalam sistem informasi manajemen. Jadi, apa itu teknik dokumentasi? Teknik dokumentasi adalah teknik sistem yang digunakan dalam menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem dan sub-sub yang berkaitan. Teknik sistem penting bagi auditor intern dan ekstern serta para personel sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Dokumentasi adalah suatu penjelasan mengenai cara sistem bekerja, pengolahan data, penyimpanan data, output informasi, dan sistem pengendalian. Teknik dokumentasi itu sendiri meliputi bentuk naratif, bagan alir atau flowchart, diagram, dan materi tertulis lainnya yang menjelaskan bagaimana sebuah sistem bekerja. Informasi ini meliputi siapa, apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana data dimasukkan, diproses, disimpan, dan menghasilkan informasi serta bagaimana pengendalian sistem. Berikut merupakan bentuk dari teknik dokumentasi. Yang pertama ada diagram arus data, yang kedua ada bagan alir atau flowchart, dan yang ketiga ada diagram proses bisnis. Diagram arus data merupakan diagram yang mempresentasikan sumber dan tujuan data, arus data, proses transformasi, dan penyimpanan data. Berikut merupakan simbol yang menjelaskan mengenai 4 elemen dasar diagram arus data. Yang pertama asal dan tujuan dilambangkan dengan persegi panjang, lalu ada transformasi digambarkan dengan lingkaran, dan arus data yang digambarkan oleh arah panah. Selanjutnya yaitu bagan alir atau flowchart. Flowchart berfungsi untuk menjelaskan dan mencatat proses yang dilakukan dan dokumen yang mengalir melalui organisasi secara jelas, ringkas, dan logis. Flowchart dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, flowchart program. Flowchart program biasa dibuat oleh programmer untuk menggambarkan alur kode program. Lalu yang kedua, flowchart system. Flowchart system biasa dibuat oleh orang akuntansi untuk menggambarkan sistem, operasi, dan prosedur dalam sebuah perusahaan. Lalu yang terakhir ada flowchart dokumen, yaitu dibuat untuk menganalisis proses bisnis sebuah organisasi. Dan yang terakhir adalah diagram proses bisnis. Diagram proses bisnis sendiri adalah cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis. Misalnya, aktivitas dalam siklus pengeluaran, yaitu mengirim barang pesanan, menagih pelanggan, dan mengumpulkan pembayaran. Selanjutnya, peran teknik dokumentasi. Yang pertama yaitu untuk merancang atau membuat sebuah sistem. Dokumentasi sistem berguna sebagai media diskusi dan komunikasi antar perancang, analis, maupun programmer. Yang kedua yaitu teknik dokumentasi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dokumentasi sistem pengendalian internal dan dapat menetapkan apakah sistem tersebut memenuhi kebutuhan atau tidak. Perannya terakhir yaitu teknik dokumentasi berfungsi secara optimal. Apabila sistem tersebut dapat secara mudah dimengerti prosedurnya oleh orang lain dan dalam pengembangan sistem baru harus menunjukkan sistem pengendalian internal. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pengembangan sistem dan teknik dokumentasi dalam sistem informasi manajemen. Kami memohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.